Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Taqiyuddin Ahmad. Kali ini saya mau mengajak kalian mengeksplor sebuah lagu yang merupakan lagu anak-anak dari Jawa, yaitu lagu Ler Iler, yang menurut dari Cak Nun, lagu ini diciptakan oleh Sunan Ampel pada abad ke-15 Masehi atau sekitar 500 tahun yang lalu. Oke, kita mulai kupas lagu Ler Iler ini dari bait per baitnya. Kita mulai dari bait pertama, yaitu ler iler tandure wus sumiler. Di sini kalau diartikan secara bahasa Indonesia artinya adalah ler iler bangunlah tandure wus sumiler. Artinya tanamannya telah bersemi atau tanamannya telah tumbuh. Kemudian bait berikutnya, tak ijo royo-royo, tak senggoh temanten anyar. Tak ijo royo-royo artinya berwarna kehijauan, saya kira pengantin baru. Kalau kita telah lebih jauh, lirik ini mengandung arti tentang agama Islam, yaitu tandure wusumiler. Apa yang selama ini kita idam-idamkan telah bersemi, yaitu seperti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada zaman dahulu. Itu semula adalah sudah dinanti-nantikan kedatangannya atau kelahiran dari Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad. Itu sudah ditunggu-tunggu dan akhirnya telah datang pulalah agama Islam itu atau Nabi Muhammad itu. Kemudian tak ijo royo-royo, tak senggoh temanten anyar, artinya adalah berwarna kehijauan, saya kira pengantin baru. Kenapa di sini Sunan Ampel mengambil simbol warna hijau? Karena menurut dari suatu ayat Al-Quran, ada yang menyebutkan bahwa warna hijau adalah pakaian untuk ahli surga. Lalu kemudian kenapa Sunan Ampel mengambil simbol pengantin baru? Karena pengantin baru merupakan simbol dari sebuah kehidupan yang baru. Seseorang yang memulai hidup baru dengan penuh kebahagiaan dan meninggalkan kehidupan sebelumnya. Dia mulai sebuah kehidupan baru yang penuh kebahagiaan dan mengharap suatu saat kelak dia akan masuk surga selama menjalani kehidupan barunya itu. Kemudian bait selanjutnya dari lirik lagu Ler Iler adalah cah angon penekno blimbing kui, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih seperti ini. Wahai penggembala, panjatkanlah pohon belimbing itu. Di sini Sunan Ampel mengambil perumpamaan anak gembala. Kenapa anak gembala? Karena anak gembala adalah seorang pemimpin. Setiap dari kita adalah pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri, memimpin jiwa dan ruhnya sendiri. Kemudian panjatlah pohon belimbing itu. Di sini Sunan Ampel mengambil perumpamaan belimbing. Kenapa belimbing? Karena belimbing bersegi lima. Segi lima ini sesuai dengan rukun Islam atau ajaran Islam. Kembali kepada lirik sebelumnya bahwa lagu ini adalah tentang Islam, yaitu rukun Islam ada 5. Dari kelima rukun Islam itu kita disuruh untuk memanjat atau kita laksanakan. Bukan hanya kita laksanakan, tapi kita amalkan dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan memanjat itu kita perlu kesungguhan. Tidak hanya dengan memetik atau mengambil, tapi memanjat memerlukan kesungguhan dan kekhusyuan untuk mencapainya. Lirik selanjutnya adalah lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodot iro. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih, meskipun licin, panjatlah untuk membasuh pakaianmu. Jadi dalam memanjat ini itu tidak mudah. Pasti akan ada godaan-godaan dan halangan tantangan yang akan menghalangi kita. Tapi dari Sunan Ampel menyampaikan meskipun licin, meskipun susah, tetaplah berusaha untuk memanjat. Kanggo mbasuh dodot iro atau untuk membersihkan pakaianmu. Di sini pakaian bisa diartikan sebagai iman dan takwa. Ada sebuah ayat atau firman dari Allah bahwa pakaian dari umat muslim adalah iman dan takwa itu sendiri. Atau bisa juga di sini diartikan dengan hati, tempat terletaknya iman dan takwa itu.
Jadi dalam mengerjakan atau menegakkan ajaran Islam ini adalah kita lakukan untuk membersihkan hati kita atau mengasah hati kita, untuk basuh dodot iro, untuk senantiasa membuat hati kita selalu bersih dan ingat kepada Allah, membuat tingkat keimanan dan ketakwaan kita selalu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lirik selanjutnya adalah dodot iro kumiter bedah ing pinggir, atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, pakaianmu rusak sobek-sobek pada pinggirnya. Itu bisa diartikan keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang, dan itu ada hubungannya dengan lirik selanjutnya, yaitu dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore, atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, jahitlah rawatlah untuk persiapan nanti sore. Di sini bisa diartikan kita harus merawat keimanan dan ketakwaan kita yang tadi saya katakan bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu harus senantiasa kita rawat, harus senantiasa kita jaga untuk bekal di akhirat. Atau di dalam lagu ini Sunan Ampel menerangkan kanggo sebo mengko sore, untuk bekal nanti sore. Kenapa nanti sore? Karena dalam filosofi Jawa, akhir dari hari itu adalah sore, bukan malam. Mungkin di dalam hitungan nasional, perhitungan hari atau tanggal nasional, akhir dari hari adalah malam. Tetapi dalam penanggalan Jawa, akhir dari hari adalah sore. Kalau sudah masuk waktu maghrib, berarti kita sudah masuk ke hari berikutnya. Jadi untuk bekal di hari akhir nanti, atau di hari kiamat, atau di hari akhirat, adalah bekalnya adalah keimanan dan ketakwaan kita yang harus selalu kita jaga dan rawat agar tingkat keimanan dan ketakwaan kita tetap tinggi. Lalu lirik selanjutnya adalah mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih selagi bulan bersinar terang dan selagi kesempatan masih terbuka lebar. Di sini padang rembulan atau sinar rembulan bisa diartikan sebagai sebuah hidayah dari Allah. Sinar bisa diartikan dengan hidayah. Rembulan adalah simbol dari agama Islam, kadang disimbolkan dengan rembulan. Selagi Allah memberikan hidayah melalui agama Islam ini, kita harus manfaatkan, dan selagi kesempatan hidup kita di dunia masih ada, harus kita manfaatkan untuk beribadah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian lirik selanjutnya adalah yo surao surak iyo, atau bersorak-soraklah atau bergembiralah dengan menjawab iya. Dengan datangnya agama Islam ini, kita harus bergembira dan menyambutnya dengan jawaban iya, atau kesanggupan untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam tadi dengan bergembira. Meskipun susah, meskipun banyak halangan tantangan, kita harus bergembira dalam menjalaninya. Oke, kurang lebih seperti itu tafsir saya terhadap lagu Lir Ilir yang diciptakan Sunan Ampel ini. Sekali lagi, apa yang telah saya sampaikan tadi bisa saja benar dan bisa saja salah, karena ini merupakan usaha saya untuk mendalami lagu ini. Yang tahu dari makna lagu ini sendiri adalah Sunan Ampel itu dan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kita bisa mengambil hikmah dan mengambil sisi positif dari sebuah lagu ini, dan membuat kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bergembira dalam menjalani ajaran-ajaran Islam. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.